Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Sugo Triasa di mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gerak benda. Pada KD32 yaitu mengevaluasi gerak lurus dan gerak melingkar dengan kelajuan tetap atau percepatan tetap dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan KD4.2-nya yaitu menyajikan hasil percobaan gerak lurus dan gerak melingkar dalam bentuk grafik atau tabel pada bidang teknologi dan rekayasa. Anak-anak sekalian, ketentuannya masih sama, yaitu kami sampaikan penghargaan kepada yang sudah mengerjakan tugas sebelumnya, dan yang belum silahkan segera upload tugas sebelumnya. Kemudian kehadiran dilihat dari komentar di @mudo maupun di YouTube, nama, kelas, nomor absen. Kemudian yang ketiga adalah mengerjakan tugas yang diberikan. Tugas ada di video, oleh karena itu silahkan disimak videonya dari awal sampai akhir. Yang keempat, jika ada yang belum jelas silahkan bisa menghubungi nomor HP yang ada di grup kelas atau di komentar. Terkait dengan materi gerak benda yang akan kita bahas, saya sampaikan dulu terkait dengan pengertian gerak. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap suatu titik acuan. Jadi dikatakan bergerak kalau dia mengacu terhadap titik acuan tertentu. Misalkan Anda naik bis, Anda terhadap bis tidak bergerak, tapi Anda terhadap terminal, maka dikatakan bergerak karena semakin menjauhi terminal atau mendekati ke terminal, misalkan seperti itu. Jadi dikatakan bergerak jika dia mengacu terhadap titik acuan tertentu. Kemudian pembagian gerak berdasarkan lintasannya ada 3. Jika lintasannya lurus disebut dengan gerak lurus, jika lintasannya melingkar maka disebut dengan gerak melingkar, jika lintasannya lengkung maka disebut dengan gerak lengkung. Itu pembagian gerak berdasarkan lintasannya. Sedangkan untuk yang gerak lurus sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada GLB dan GLBB. Untuk GLBB dalam penerapannya itu ada GVA, GVB, dan GCB. Kemudian gerak melingkar dibagi menjadi 2, yaitu GMB dan GMBB. Sedangkan gerak lengkung itu hanya ada 1, yaitu gerak parabola. Nah, apa itu GLB, GLBB, GVA, GVB, GCB, GMB, dan GMBB? Nanti silakan dibaca materi yang ada di Microsoft Word yang kami sampaikan atau kami sertakan. Kemudian anak-anak, selanjutnya adalah dalam gerak lurus sendiri itu ada beberapa besaran yang perlu kita ketahui. Ada jarak, ada perpindahan, kemudian ada kecepatan, ada juga kelajuan, baik yang nilai rata-rata maupun sesaat. Ada percepatan, ada perlajuan, baik yang nilai rata-rata maupun juga nilai sesaat. Nah, perbedaan antara jarak dengan perpindahan atau antara kecepatan dan kelajuan atau antara percepatan dan perlajuan, Anda harus memahaminya melalui besaran vektor dan besaran skalar. Apa itu besaran vektor dan besaran skalar? Nanti anak bisa membaca dari Microsoft Word yang kami sertakan juga. Kemudian anak-anak, di dalam membahas gerak benda ini nanti anak-anak akan saya ajarkan membuat peta konsep. Apa itu peta konsep? Adalah bagan skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga menjelaskan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Jadi nanti di dalam memahami gerak lurus itu anak-anak saya minta untuk membuat sebuah peta konsep. Jadi peta konsep, nanti ada contoh video bagaimana cara membuat peta konsep. Setelah ini nanti akan kami berikan videonya bagaimana membuat peta konsep. Yang dibuat peta konsepnya mana? Gerak, khusus pada gerak lurus saja. Untuk video terkait dengan peta konsep, seperti ini anak-anak. Jadi contohnya di situ saya tuliskan di bagian tengah ada gerak benda, kemudian ke atas itu adalah pengertiannya. Itu pengertian dari gerak benda adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap suatu titik acuan. Kemudian ke bawah saya bagi menjadi 3. Berdasarkan lintasannya ada gerak lurus, kemudian yang kedua ada gerak melingkar, kemudian yang ketiga ada gerak lengkung.
Anda bisa tambahkan untuk membuat lebih menarik, lebih fokus terhadap apa yang ditulis dengan memberikan kotaan atau tanda yang lain. Kemudian gerak lurus itu dibedakan menjadi dua, ada GLB, nah, kemudian ada lagi yang satunya disebut dengan GLBB. Nah, apa itu GLB dan GLBB? Anak-anak bisa mengembangkan selanjutnya. Jadi setelah GLB, GLBB, ya dari sini bisa Anda teruskan sesuai dengan materi yang ada di Microsoft Word. Jadi GLB itu dikembangkan, GLBB juga dikembangkan. Kemudian di dalam gerak sendiri itu tadi kan ada besaran-besaran seperti kecepatan, percepatan, perlajuan, dan seterusnya. Itu Anda bisa tambahkan panah yang lain terkait dengan besaran-besaran yang ada di gerak lurus dan seterusnya. Nah, contoh peta konsep adalah seperti ini. Jadi anak-anak nanti bisa mengembangkan peta konsep seperti dari contoh saya atau kreasi dari anak-anak sendiri. Kemudian yang menjadi tugas adalah ditulis di dalam buku tulis. Tugasnya membuat peta konsep gerak benda khusus pada bagian gerak lurus saja. Anak-anak bisa melanjutkan contoh peta konsep pada video saya yang saya share tadi, atau memiliki kreativitas sendiri dalam membuat peta konsep. Nah, jadi tugasnya saya ulangi, anak-anak adalah membuat peta konsep terkait dengan gerak benda khusus pada bagian gerak lurus saja. Contoh videonya membuat peta konsep seperti tadi, atau Anda boleh membuat kreativitas sendiri. Jadi kreativitasnya tidak terbatas. Kemudian selanjutnya kami sampaikan pada anak-anak untuk tetap selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa berolahraga agar tubuh tetap bugar. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jadi jangan lupa mengerjakan tugasnya dengan baik, kemudian diupload melalui link yang tadi. Sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.